Apakah betul ada perjanjian pranikah yang sedang disiapkan antara Fuji dan Verrell Bramasta? Dan jika iya, apakah ini pertanda pernikahannya akan sebentar lagi? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau kalian melihat saya nggak bahas artis lain, itu karena saya memang jarang bahas artis sekarang ini. Kenapa kok Fuji? Karena banyak sekali yang nge-DM saya dan menyuruh membacakan ini. Jadi ini bukan karena apa-apa, karena saya diteror oleh mereka semua. Nah, kita akan mencoba melihat apakah betul yang dikatakan bahwa akan ada perjanjian pranikah yang digadang-gadang oleh netizen akan dilangsungkan oleh Verrell Bramasta terhadap Fuji yang semakin dekat saja hubungannya dengan anggota Dewan yang satu. Oke, sosok Vena Melinda sebagai ibunda dari Verrell Bramasta, yang mana kalau kita bilang bertemu dengan salah satu pengacara Fuji, yang memang Mas Andi Arifin aja satu-satu pengacara Fuji ya, dan seolah-olah sedang mengerjakan sebuah berkas yang netizen ini mengira bahwasanya berkas ini adalah berkas perjanjian pranikah untuk pernikahan Verrell dan Fuji yang sudah disiapkan oleh ibunda dari Verrell ini. Menurut Denny seperti apa? Kayaknya nggak secepat itu. Saya lihat bukan itu sepertinya. Bukan sesuatu yang berhubungan dengan Fuji dan Verrell ini mengikat sebuah perjanjian yang akan membuat mereka itu menuju ke pernikahan atau hubungan yang lebih serius lah. Hubungan di antara mereka berdua ini sepertinya nggak secepat seperti yang diharapkan oleh netizen. Dan kita lihat ya. Nah, kalau kita boleh katakan, yuk kita dukung hubungan ini sebagai hubungan yang natural. Jangan di shipping, jangan terus ditanya-tanya kapan nikah, kapan apa dan sebagainya. Ini bisa jadi, ya, mungkin kalau kita lihat Rizky Bilar dan Lesti ya, itu dorongan dari netizen berakibat baik. Tapi kalau yang ini semakin didorong, saya pikir ini malah akan semakin membuat mereka malah akan menjauh gitu loh. Dan saya pikir biarkan ini semua berjalan secara natural saja. Cuman tak main-main, kepedulian Fuji ini pada Verrell juga semakin saja terlihat karena di saat Verrell ini baru saja kehilangan sosok neneknya, Fuji ini mengirim karangan bunga yang jadi yang kembali jadi sorotan oleh netizen, di mana ya berarti sosok Fuji ini benar-benar peduli dengan sosok Verrell yang sedang berduka gitu. Iya, saya setuju dia peduli, tapi kalau ngirim karangan bunga kan ya semua orang juga banyak yang ngirim kan. Jadi kalau saya boleh katakan, nggak ukurannya bukan ini. Yang ini bukan ukuran menunjukkan kalau mereka itu spesial. Tapi akan ada sesuatu yang akan menarik sebelum lebaran ini. Dan kalian akan lihat dan jadi saksi bersama-sama. Apakah hubungan antara keluarga Fuji dan keluarga Verrell ini juga semakin dekat seperti yang ditangkap oleh netizen nih? Karena kayaknya hubungan antara ibu dari Fuji dan ibu Verrell ini itu boleh dikatakan betul dan akan semakin dekat ke depannya, dan titik puncaknya akan di lebaran nanti atau di masa-masa silaturahmi ya. Tapi kembali lagi ya di sini ya, kalian jangan mengharapkan sesuatu yang akan besar saat ketemu terus bicarakan tanggal pernikahan atau apa ya. Nggak apa-apa ya netizen ngarep ya, tapi seperti kalian ketahui, kebanyakan nonton sosial media, YouTube dan sebagainya, ini membuat kalian ngarepin sesuatu yang nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, nggak secepat itu. Nah, banyak juga netizen menilai bahwasanya sosok Haji Faisal ya, biasanya sosok Haji Faisal ini jarang mau ngomong kalau tentang hubungan Fuji, karena udah berulang kali ditanya dan Pak Haji Faisal ini biasanya menjawab hal-hal yang ya cukup template jawabannya. Tapi kali ini di saat ditanya hubungan Fuji dan Verrell ini, Pak Haji Faisal sempat menyinggung tentang dirinya mendukung penuh, apalagi hubungan yang terlihat di mata Haji Faisal ini cukup positif antara Fuji dan Verrell. Apakah ini pertanda juga sebenarnya Pak Haji Faisal cukup serak dengan sosok Verrell ini untuk mendampingi Fuji? Saya pikir ya, pria mana yang nggak setuju, dia pasti buta. Maksudnya nggak melihat ya, bukan saya di sini menggunakan istilah untuk teman-teman disabilitas, tapi ini adalah konotatif untuk orang yang ya, kalau saya juga jadi calon mertua juga lihat Verrell juga pasti langsung approve lah. Ya kan, sosok yang nggak pernah macam-macam, prestasinya baik, sosok yang juga penuh tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab kan nggak mungkin jadi wakil rakyat. Saya pikir ini bukan sesuatu yang patut dipertanyakan dan saya yakin pasti beliau mendukung. Oke. Sebenarnya di balik layar ya, seperti yang kita tahu, Verrell ini kan sudah di usia yang cukup matang, yang dimana kayaknya sosok
Mbak Vena Melinda juga cukup dekat, bukan cukup dekat ya, maksudnya cukup menyukai sosok Fuji seperti yang kita tahu gitu, karena dirinya ya terus memberikan dukungan-dukungan yang positif saja. Cuman apakah di belakang layar sebenarnya mungkin ada permintaan dari sosok Vena Melinda kepada Feral ini agar buru-buru lah, maksudnya disahkan antara Feral dan juga Fuji ini? Vena Melinda pasti juga pengen buru-buru. Siapa sih yang nggak pengen anaknya menikah dan memiliki keturunan? Tapi kita tahu, dan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, siapa Feral sebenarnya. Feral di sini ini kan kalau kita lihat ya, dan ini lazim ya terjadi pada pria-pria yang memiliki, mereka ini nggak terlalu dekat dengan orang tua kandungnya. Dan biasanya kalau mereka ini nggak memiliki hubungan dengan ayahnya, mereka ini lebih cenderung, kalau saya kira, memiliki kesulitan untuk memiliki hubungan atau sebuah koneksi asmara dengan seorang wanita. Dan mereka ini mungkin akan lebih nyaman kalau berteman atau berkeliling dengan orang-orang yang mungkin sama-sama laki-laki seperti itu. Saya melihat bahwa hal seperti ini mungkin menjadi sebuah traumatik. Dan coba kalau misalkan kalian semua cowok-cowok, apakah ayah kalian itu berpisah sama ibu kalian, atau ayah kalian biasanya seorang TNI atau seorang polisi yang orangnya itu tegas dan nggak terlalu bisa memeluk atau memberikan dukungan, atau nggak sewajarnya seorang ayah yang bisa memberikan kasih sayang seperti ayah yang lain ya, seperti itu. Yang pria-pria yang memiliki jarak dengan ayahnya biasanya itu memiliki ada seperti sebuah kesulitan untuk memiliki hubungan dengan seorang wanita, dan mereka ini sebenarnya takut salah. Hubungannya ini apakah harus melangkah ke arah yang mana dan apakah itu tepat atau tidak. Padahal kalau Feral di sini bisa melihat dan berkaca di cermin, gak ada cacat sama sekali dengan dirinya, dan dia bisa memilih wanita manapun. Tapi biasanya kalau seperti itu, dia akan lebih dekat dan berteman dengan pria-pria di sekitarnya yang juga mungkin memiliki satu kondisi yang sama ini tadi. Maka saya pikir sebenarnya ini yang harus segera di resolve ya di Feral ini tadi, dimana dia kalau seandainya bisa benar-benar lebih memiliki kepercayaan diri untuk ya sudah, yang ini kok, jangan yang lain dan sebagainya. Ada juga mungkin ketakutan bahwa dia takut mengecewakan wanita karena dia tahu ibunya yang paling disayang ini kecewa terhadap suami atau ayah kandungnya Feral ini tadi. Nah, hal seperti itu yang kalau menurut saya tumbuh, terutama jika ternyata perceraian ini terjadi saat anak ini tadi itu masih kecil. Tapi ya nggak semuanya ya seperti itu. Cuman hal seperti itu, ketakutan tadi itu kalau bisa dikalahkan, dia pasti akan memiliki kemantapan untuk memiliki hubungan yang akan strong sampai ke akhir hayat. Kalau berbicara tentang sosok Feral dan mantan Fuji Thorik ya yang udah menikah ya, cuma maksudnya kan mereka berdua ini hampir satu generasi ya antara Thorik dan Feral ini ya. Maksudnya sama-sama pria matang lah kalau kita bilang. Lebih tua Feral sama sedikit. Seperti Atta kan sebenarnya. Iya, beda umurnya sedikit lah. Iya. Tapi beda generasi dong, beda 2-3 tahun ya. Iya, 2-3 tahun. Cuma maksudnya kalau kita bilang kan, kalau Fuji ini kembali berhadapan dengan laki-laki matang, seperti yang kita tahu, Thorik juga zaman dulu kan terlihatnya mau buru-buru menikah. Akankah maksudnya Feral ini juga mengalami sikap yang sama dari keluarga Fuji yang mana tidak mau buru-buru menikah gitu? Enggak. Tidak menyarankan hal itu. Kalau saya pikir yang kemarin itu bermasalah itu keluarganya Thorik, bukan keluarga Fuji. Keluarga Fuji ini keluarga yang open, yang kakaknya aja pacaran sama siapa namanya? Oh, lupa lagi. Ya, itu kalau saya jadi Pak Faisal, saya punya anak cowok, saya nggak akan izinin pacaran sama dia gitu loh. Pak Haji Faisal ini sans, kalau kayak kata anak-anak Gen Z ini sans, santai dia ini. Jadi kalau saya pikir nggak dari sisinya Pak Haji Faisal. Dan kita tahu Vena Melinda juga dia melihat hal-hal yang positif dan nggak ada permasalahan. Oke, jadi kalau dari masa keluarga nggak ada masalah sama sekali. Saya nggak ada, tapi lebih kayak yang tadi itu. Feral ini kayak ini bener nggak? Ini harus sekarang atau enggak? Lebih ke situ. Kalau untuk komitmen gimana? Maksudnya kalau kita let's say tidak berbicara tentang hubungan atau pernikahan, hanya sekedar pacaran. Pacaran mungkin, tapi tidak akan ada openly admit kalau mereka ini bersama. Kita akan melihat mereka ini di beberapa kesempatan, tapi nggak akan ada seperti itu. Pun juga karena Feral, ya di pikirannya Feral ya mungkin hubungan dengan wanita ini, terus dia akan berpikir kalau wah nanti apakah orang akan memiliki pandangan tertentu terhadap partainya atau semua tugasnya dan sebagainya. Hal seperti ini masih berkelindang di kepala seorang Feral Bramastha dan masih menjadi pertimbangan. Tapi pertimbangan yang paling utama itu adalah tadi, ada suatu trauma di masa kecil yang membuat dia merasa kesulitan kalau harus membuat komitmen dan memiliki hubungan yang serius dengan seorang wanita. Berarti setelah Lebaran ini kira-kira kejadian besarnya itu apakah hanya momentum atau justru
mungkin pengumuman-pengumuman. Momentum yang dibuat, tapi tidak ada pengumuman. Tapi momentumnya ini akan lumayan monumental. Dan ini adalah momentum yang akan menjadi sebuah patokan bahwa hubungan ini meningkat ke level yang berikut. Saya rasakan ini. Oke, berbicara tentang Fuji ya kan, tapi fans Fuji ini tidak ada habis-habisnya, masih ada sebagian yang berharap ke Aisar hingga menyerang Jennifer Open, yang mana makin dekat aja dengan Aisar gitu. Maksudnya apakah pada akhirnya Aisar ini menyadari hubungan Fuji dan Farrell ini semakin dekat dan pada akhirnya dirinya lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Aisar ini pria cerdas kok, dan dia sudah tahu itu, dan akan ya nggak cerdas kalau dia memaksakan hubungannya dengan Fuji ini tadi. Dan dia juga nggak mau istilahnya terlihat seperti cowok yang ngarep. Nggak apa-apa naksir seorang cewek terus kemudian ternyata nggak bisa match, juga nggak masalah. Saya pun mengalami patah hati dan juga naksir tapi bertepuk sebelah tangan. Buat seorang pria itu sesuatu yang wajar dan nggak usah dibesar-besarkan. Mungkin netizen pendukungnya aja yang perlu drama. Berbicara tentang pindah ke lain hati, jadi banyak juga oknum fans Fuji. Saya juga takut diserang sama fans Fuji ya. Jadi oknum fans Fuji ini juga banyak yang mana kalau kita bilang ya, dengan cepatnya Aisar berpindah atau mungkin menentukan berpindah ke sosok Jennifer Chopin ini karena kedekatan Fuji dan Farrell ini menjadi sebuah sebuah pemikiran atau mungkin sebuah asumsi di mana apa jangan-jangan memang sejak awal Aisar ini hanya mengincar traffic dan keterkenalan Fuji aja gitu. Bisa jadi. Nah, kalau ini saya nggak takut untuk diserang oleh fans Fuji. Saya ingin katakan bisa saja itu adalah settingan. Adalah sesuatu pengaturan. Ini bisa saja sesuatu yang memang ya disepakati. Tapi ternyata pas pengaturan ini, ada Farrell Bramasta. Terus ya sudah, akhirnya jatuh hati. Namanya jatuh hati ya jatuh, nggak sengaja. Kesandung, terus akhirnya nyemplung ke lautan cinta. Dan akhirnya mereka bersama. Oke, pertanyaan terakhir adalah saat kan kita bilang ini sudah berjalan, ya 2 bulan, 3 bulan, ya mereka cukup dekat antara Fuji dan Farrell ini. Membutuhkan waktu berapa lama sekiranya Fuji ini mungkin dengan Farrell bisa mencapai tahap di mana hubungan Fuji dulu dengan Tori? Dalam 1 tahun, jika ternyata tidak ada kesepakatan apapun, kita bisa artikan bahwa bisa saja ini hubungannya akan melemah. Sama seperti saat bersama Natasha Wilona. Tapi penyebabnya mungkin akan berbeda. Dan jika kalian semua bertanya apa penyebabnya, saya pikir ya bisa jadi Fuji yang memang masih ingin menikmati masa singlenya itu tadi. Saya merasakan bahwa Fuji saat ini mungkin diarahkan untuk menjadi dewasa karena penghasilannya melebihi orang-orang dewasa seumurannya, bahkan melebihi saya juga dan orang-orang sekitar yang seumuran dengan saya. Terus kemudian pekerjaannya juga dengan kesibukannya, tuntutannya untuk menghidupi keluarganya, karena saya yakin juga walaupun Pak Haji Faisal dan istrinya ini masih menghasilkan uang, Fuji ini masih setor ke orang tua mereka dan keponakan mereka. Gala Sky. Jadi kalau saya pikir ini yang membuat Fuji ini dipaksa menjadi jauh lebih dewasa daripada seumurannya. Dia ini seperti dipaksa menjadi Vanessa Angel atau kakaknya yang harus juga memikirkan apa yang ada di sekitar mereka. Nah, tapi saat nanti jiwa remajanya ini muncul dan dia ini demanding atau menuntut sesuatu yang harusnya dimiliki oleh wanita-wanita atau gadis-gadis remaja seusianya, maka ini akan all hell will break loose, akan benar-benar berantakan semua dan yang kita takutkan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Yang yaitu tadi, mungkin nggak mau melanjutkan hubungan dengan Farrell Bramasta. Apakah kalian juga bimbang dengan hubungan kalian saat ini? Apakah kalian punya trauma di masa lalu? Jika saya bisa membuka kartu, maka mungkin saja kita akan menemukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita tempuh untuk memperoleh cinta yang kalian impikan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.